Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Para mahasiswa dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan. Dan mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita bisa kita daya gunakan, kita maksimalkan untuk kemaslahatan, insya Allah. Baiklah, pada sesi kita kali ini kita akan berbicara tentang masih tentang judul besar kita, error analysis atau contrastive analysis, yang pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang kesalahan sintaksis. Jadi kesalahan sintaksis atau kesalahan nahwu. Nah, para mahasiswa sekalian, perlu kita ulang sekilas tentang istilah kekeliruan dan kesalahan, antara mistake dan error, antara ghalat dengan khata. Kalau kekeliruan atau ghalat atau mistake adalah slip seseorang ketika dia berbahasa karena kecapean, kelelahan, atau karena kurang konsentrasi sehingga menyebabkan kata-kata yang muncul tidak sesuai yang diharapkan. Lafaz yang muncul terjadi kekeliruan, dan itulah disebut dengan slip atau mistake atau ghalat atau kekeliruan. Nah, sementara kita berbicara tentang kesalahan atau khata atau error, sehingga mata kuliah kita namanya tahlilul akhta atau error analysis, analisis kesalahan, yaitu penyimpangan dari kaidah yang secara sistemik, secara terstruktur, yang salah satu sebabnya adalah karena kekurangfahaman sang pembelajar bahasa kedua terhadap kaidah yang hendaknya ia kuasai. Bisa juga karena keterpengaruhan sistem bahasa pertama terhadap bahasa kedua, yang itu akhirnya melahirkan sebuah bahasa yang berbeda dari kelaziman kaidah bahasa kedua. Nah, karena itulah maka sesungguhnya kalau error analisis yang terjadi pada sintaksis ini, obatnya adalah memahami bagaimana kaidah sintaksis bahasa sasaran itu. Kalau kita sedang berbicara tentang bahasa Arab, maka cara menerapi error, cara menerapi kesalahan atau khata adalah dengan cara mempelajari kaidah-kaidah sintaksis, mempelajari kaidah-kaidah nahwu yang ada. Nah, nanti para pemirsa termasuk para mahasiswa bisa belajar tentang bagaimana kaidah-kaidah grammar, kaidah nahwu dalam berbagai macam kitab-kitab nahwu yang ada. Ada Qawaidul Lughah Al-Arabiyah, ada Jami'ud Durus Al-Arabiyah, dan ada kitab-kitab yang lain yang intinya berbicara tentang sintaksis, tentang grammar bahasa Arab. Baik, karena ini bukan mata kuliah kita berbicara tentang grammar, paling tidak kita hanya akan membukakan awal tentang analisis baru bisa kita lakukan setelah kita menguasai kaidah grammar, setelah kita menguasai kaidah nahwu dengan sempurna. Karena itulah maka mata kuliah error analysis atau tahlilul akhta ini adalah mata kuliah di tingkat akhir, dan ini dilakukan di stratanya adalah strata 2. Karena mahasiswa magister, ia harus bisa menganalisis tingkat kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk nantinya dia kemudian melakukan pembenahan-pembenahan. Bahkan, sebagaimana yang Ustadz sampaikan dulu, mahasiswa harus mampu melakukan analisis terhadap produk akademis, baik itu skripsi, tesis, termasuk juga disertasi, atau termasuk juga buku-buku bahasa Arab karangan orang-orang Indonesia tentunya, ya. Karena ada beberapa kitab yang itu karangan orang Indonesia yang dijadikan sebagai kitab induk dalam pembelajaran di pesantren-pesantren misalnya, dan itu
perlu juga dilakukan sebuah analisis. Apalagi kitab-kitab terjemah yang seringkali juga melakukan kesalahan di dalam memahami lafaz-lafaz yang ada. Baik, kita mulai dulu sebelum kita melakukan proses analisis, ya. Fahami dulu tentang kaidah grammar. Fahami dulu tentang qawaid nahwiyah atau qaidatun nahwi. Dimulai dari yang pertama, kaidah mubtada dan khabar. Misalnya, mubtada adalah ismun marfu', isim yang marfu' fi awalil jumlah, di awal kalimat disebut dengan mubtada. Ya. Mubtada marfu', mubtada itu ma'rifah. Sementara nanti panduannya atau padanannya atau pasangannya adalah khobar. Karena setiap ada mubtada pasti ada khobar. Dan khobar itu pun dia juga memiliki kaidah yang sama. Hanya bedanya kalau mubtada itu ma'rifah, tapi kalau khobar itu nakirah. Mubtada itu ma'rifah, sementara khobar itu nakirah. Nah, tentu nanti di dalam kaidah pengecualian selalu ada istisna, ada pengecualian. Khobar nanti boleh, khobar boleh ma'rifat dengan syarat 1, 2, 3, 4, 5. Yang itu sudah dicantumkan, dijelaskan dalam kitab Jami'ud Durus. Nah, itu kaidah yang pertama. Misalnya, kalau ada mubtada dan mubtada'nya itu mudzakkar, tentu nanti khabarnya juga harus mudzakkar. Satu contoh, al-ilmu mufidun. Al-ilmu mufidun. Al-kurasatu mufidatun. Al-kurasatu mufidatun. Nah, tampak di situ bahwa sebuah kalimat yang mubtada dari jenis mudzakkar, maka khabarnya juga harus mudzakkar. Mubtada dari jenis mu'annas, maka khobarnya juga harus mu'annas. Nah, seperti itu. Demikian juga harus sama antara mufrad, mutsanna, dan jamaknya. Misalnya, al-baitu jamil. Al-baitu jamil. Ini sama-sama mufradnya. Rumah itu indah. Sementara kalau dari jenis mutsanna, al-waladan jamilan. Al-waladan jamilan. Dua anak lelaki itu tampan. Sementara kalau nanti dibuat menjadi jamak, misalnya at-tulabu mahirun. At-tulabu mahirun. Nah, tentu harus ada perpaduan antara mubtada dan khobar dari sisi mudzakkar muannas, dari sisi mufrad, mutsanna, dan jamaknya. Bedanya kalau mubtada itu ma'rifah dan khobar itu nakirah. Nah, ini secara umum kaidah tentang mubtada. Nah, nanti para pemirsa, para mahasiswa tentu juga harus mengulang lagi tentang bagaimana kaidah fi'il dan fa'il. Kalau tadi memang ada perbedaan dalam penyebutan. Bahasa Indonesia hanya mengenal subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Maka mubtada dan khobar itu dianggap sebagai subjek dan predikat. Sementara fi'il dan fa'il itu dianggap sebagai kebalikannya. Predikat baru subjek. Tentu fa'il yang mudzakkar maka mengharuskan fi'ilnya juga harus mudzakkar. Fa'il yang muannas mengharuskan fi'ilnya juga harus muannas. Ja'a Muhammadun. Tapi kalau Muhammad diganti Fatimah menjadi Ja'at Fatimah. Nah, tetapi berbeda dengan kaidah mubtada dan khobar, dalam kaidah fi'il dan fa'il, fi'il tetap selalu mufrad walaupun fa'ilnya itu mufrad, mutsanna ataupun jamak. Ja'a talibun atau ja'a at-talibu. Ketika nanti dirubah menjadi musanna, ja'a at-talibani. Kalau dirubah menjadi fa'ilnya dirubah menjadi jamak, ja'a at-tullabu. Nah, seperti itu. Tetapi berbeda nanti ketika fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya dirubah menjadi muannas. Hanya dalam hal mufrad,
musanna dan jamaknya juga tetap. Misalnya at-talibah. Ja'at at-talibah. Kalau talibahnya menjadi 2, at-talibatan, maka ja'at at-talibatan. Kalau talibahnya menjadi jamak muannas salim, at-talibat, maka menjadi ja'at at-talibatu. Seperti itulah kaidah dalam mubtada, khobar, ataupun fi'il dan fa'il. Nah, kemudian para mahasiswa kembali mengingat, ini kita masih review awal tentang materi qawaid atau materi nahwu secara umum. Karena kita tidak mungkin akan bisa menganalisis, ya, kecuali kalau kita mengetahui bagaimana kaidah sesungguhnya. Ini kan seperti proses penelitian. Jadi penelitian itu kita harus tahu istilahnya dalam penelitian ada dasalan, ada dasain, ada kesenjangan antara idealita dengan realita. Nah, teori ini adalah idealita. Nanti yang terjadi di lapangan, data itu adalah realitanya. Menganalisis harus bisa melakukan proses pembacaan antara realita, antara data dengan teori, ataukah antara kenyataan dengan sesuatu yang seharusnya. Nah, seperti itu. Maka kita lanjutkan materi tentang at-tawabi. Tawabi misalnya terkait dengan na'at, terkait dengan atof, taukid, dan badal. Ini seringkali yang terjadi kesalahan. Jadi misalnya bahwa antara na'at dengan man'ut, dia harus sama dalam hal mudzakkar, dalam hal muannasnya, dalam hal mufrad, ataupun dalam hal jamaknya, dalam hal nakirah, atau dalam hal ma'rifatnya. Satu contoh misalnya, ini sekali lagi bahwa ini contoh-contoh yang sangat sederhana ya. Ja'a at-tilmidul jamil. Ja'a at-tilmidul jamil. Kata al-jamil adalah na'at atau sifat, maka ia harus sesuai dengan man'utnya, at-tilmid, ya. Dalam hal ma'rifatnya atau nakirahnya atau mudzakarnya atau muannasnya. Kalau nanti dirubah menjadi menjadi muannas misalnya, ja'at at-talibah al-jamilah. Ja'at at-talibah al-jamilah. Al-jamilah karena mausufnya adalah at-talibah, al-jamilah menggunakan al karena mausufnya juga at-talibah. Nah, seperti itu. Lanjut nanti kita ke tawabi berikutnya setelah na'at adalah atof. Atof tentu dimulai dengan ada huruf atof. Biasanya menggunakan waw, kadang-kadang menggunakan fa, ya, itu harfu atfin, huruf atof. Antara atof artinya setelah huruf atof itu namanya atof. Dengan ma'tuf tentu harus sama antara ma'rifat, ma'rifat atau nakirahnya, antara mudzakkar ataukah muannasnya, dari segi mufrad, musanna atau jamaknya. Itulah kaidah di dalam atof. Sementara taukid juga begitu dan badal pun juga begitu. Nah, kita tentu tidak melakukan tidak melakukan penjelasan secara detail karena ini bukan materi qawaid. Ya, silakan para mahasiswa merujuk lagi tentang kaidah-kaidah penulisan dalam grammar atau qawaid al-arabiyah. Nah, tetapi yang memang yang lebih banyak terjadi adalah dalam lingkup itu. Bagaimana mahasiswa menuangkan ada atau tidaknya al. Bagaimana mudzakkar dan muannasnya, ada tak marbutoh dan tidaknya. Ini seringkali yang menjadi masalah. Jadi satu contoh misalnya, kalau ini dalam hal yang sederhana, ini kita masih ke frase, kita belum masuk ke kalimat. Misalnya, mahasiswa sering menulis Masjidul Haram. Masjidul Haram. Padahal seharusnya yang benar adalah Al-Masjidul Haram. Nah, mahasiswa sering menulis fi hadza makan. Fi hadza makan. Padahal yang benar adalah fi hadza al-makan. Nah, kemudian terkait dengan mudzakkar dan muannasnya. Mudzakkar dan muannasnya. Misalnya,
mereka mau menyebut misalnya tempat-tempat suci. Di bahasa Arab kan menjadi al-amakin al-muqaddas. Al-amakin al-muqaddas. Padahal seharusnya yang benar adalah al-amakin al-muqaddasah. Kenapa? Karena jamak ya, berkonsekuensi sifatnya berupa mu'annas. Al-amakin al-muqaddasah. Nanti kemudian kalau kita ingin merujuk kenapa jamak kok harus mu'annas, ya tentu ada kaidah yang memang mengharuskan adanya kesepakatan bahwa setiap jamak itu mu'annas. Ini cerita ini kita sambil melihat sejenak. Ada seseorang ahli nahwu yang kemudian ingin dipersekusi atau ingin dipressure oleh masyarakatnya karena satu hal. Ya, mereka telah berkumpul untuk melakukan sebuah proses pembunuhan. Salah seperti itu. Nah, kemudian sang ustadz itu menulislah dalam sebuah syairnya, Inna qaumi tajamma'u wali qatli tahaddathu la ubali bi jam'ihim kullu jam'in mu'annasun. Nah, seperti itulah itu awal kaidah itu kemudian dituangkan. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku, tajamma'u, mereka telah berkumpul. Wali qatli, dan untuk merencanakan pembunuhanku, tahaddatsu, mereka telah berembuk, mereka telah bermusyawarah. La ubali bi jam'ihim, aku tidak peduli dengan jumlah banyak mereka. Lalu terakhir, kullu jam'in mu'annasun, karena setiap yang jamak itu sesungguhnya perempuan. Nah, maksudnya ini ingin menunjukkan kaidah setiap yang jamak itu perempuan. Di samping itu, ini ingin menunjukkan bahwa sikap keberanian sang ulama tadi. Kalau memang kamu berani, hadapi saya satu lawan satu. Kita perang tanding, bukan main keroyokan. Nah, seperti itulah. Itu akhirnya nanti menjadi sebuah kaidah bahwa kullu jam'in mu'annasun, setiap yang jamak itu dianggap mu'annas. Nah, karena itu kalau ada kalimat misalnya tadi al-amakin, maka al-muqaddasah, bukan al-amakin al-muqaddas, tapi al-amakin al-muqaddasah. Dan lain sebagainya. termasuk juga misalnya dalam bahasa Arab itu, bahasa Arab memang unik ya, bahasa Arab itu unik ya. Satu contoh kata pasangan atau kata suami. Suami itu bahasa Arabnya zauj ya. Maka kita mengatakan hadza zaujuha, ini adalah suaminya perempuan. Kenapa harus zaujuha? Karena kalau zauj laki-laki pasti miliknya perempuan, sehingga harus zaujuha. Nah, tidak mungkin zaujuhu, suaminya dia laki-laki, tidak mungkin. Karena kalau laki-laki tentu ia beristrikan perempuan. Nah, seperti itu. Kesalahan terjadi ketika anak mahasiswa mengucapkan hadza zaujuhu dan seterusnya. Kata imra'atun saleh, ya harusnya imra'atun salehah. Nah, seperti itu. Ini dalam hal mudzakkar ataukah muannasnya. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan, masih juga dalam kesalahan sintaksis, tetapi berhubungan dengan harf yang bermakna. Ingat mahasiswa, ada harf yang bermakna di dalam bahasa Arab itu, harf yang itu tidak sekedar huruf, tetapi ia memiliki makna. Baik makna itu menunjukkan sebagian, atau makna itu menunjukkan makna-makna yang lain. Atau biasanya ini masuk juga dalam kaidah, sesungguhnya kaidah idiom seperti yang kemarin Ustaz sudah sampaikan nanti di term yang terakhir, yang kelima ya. Tetapi ini kita menukil sejenak. Misalnya ada mahasiswa akan menulis, saya masuk di kelas, saya masuk di pondok gitu ya, atau saya masuk di pondok. Pondok apa itu? Pondok bahasa misalnya. Lalu mahasiswa menulisnya dakhaltu bi ma'hadil lughah. Dakhaltu bi ma'hadil lughah. Nah, dalam bahasa Arab kata dakhaltu itu fi'il dan fa'il yang sekaligus langsung membutuhkan maf'ul. Dia tidak membutuhkan adanya harfu jar. Sehingga mestinya cukup ditulis dakhaltu
ma'hadal lughah. Dakhaltu ma'hadal lughah. Tidak perlu ditulis dakhaltu bi ma'hadil lughah. Seperti itu. Ada tidak efisiensi, ketidakefisienan dalam penuangan huruf ba. Nah. Sekali lagi, kenapa itu terjadi? Ini karena interferensi, ya. Keterpengaruhan sistem bahasa pertama yang mengakibatkan kemudian rancu pada bahasa kedua. Rumah saya dekat Masjid Madinah. Rumah saya dekat Masjid Madinah. Qarib Masjid Madinah. Qaribu Masjidil Madinah. Nah, padahal yang benar adalah qaribun min Masjidil Madinah. Qaribun min Masjidil Madinah. Nah, seperti itu. Atau yang lain, ya, luar biasa banyak hal-hal yang terkait dengan bagaimana kesalahan. Ya, nanti para mahasiswa bisa melihat daftar yang sudah Ustadz tulis di laman Google Classroom. Ya, intinya adalah tentang harf yang bermakna, itulah yang menjadikan kesalahan-kesalahan itu terjadi. Berikutnya, analisis kita lakukan kepada misalnya penggunaan domir. Ya, penggunaan domir. Misalnya, kenapa kamu tidak masuk? Saya tidak masuk karena saya sakit. Lalu ditulis dengan li'anna ana marid. Li'anna ana marid. Padahal bahasa yang benar cukuplah li'anni maridun. Li'anni marid. Nah, seperti itu. Mengapa anak itu tidak mampu? Karena dia tidak memiliki ilmu. Li'anna la tujadu ladaihim ulumun. Li'anna la tujadu alaihim ulumun. Padahal yang benar adalah li'annahu la tujadu alaihim ulumun. Li'annahu la tujadu ladaihim ulumun. Ada domir hu yang itu harusnya menjadi persyaratan disebut sebagai domir sya'an, atau bisa juga kembali kepada konteks kalimat itu. Nah, ini dalam hal penggunaan domir dan lain sebagainya. Nah, nanti para mahasiswa sekali lagi bisa melakukan analisis sesuai dengan kaidah yang sudah mahasiswa pelajari dan sebagainya. Yang terakhir, ya, bentuk waktu fi'il, ya, waktu fi'il. Misalnya, supaya bisa likai istata'tu, misalnya likai istata'tu, darastul lughah likai istata'tu. Tentu yang benar adalah likai astati'u, karena lafadz kai masuknya ke fi'il mudhari' dan bukan fi'il madhi. Sementara kalau kata idza yaji'ut tullab, ini kurang tepat. Yang tepat adalah idza jaa at-tullab. Karena kata idza masuknya ke fi'il madhi dan bukan ke fi'il mudhari'. Nah, ini kaidah penyimpangan kaidah terkait dengan bentuk fi'il. Nanti para mahasiswa juga bisa melakukan analisis terkait dengan kalimat atau jumlah, yang itu nanti tentu akan lebih kompleks lagi. Kalau tadi kan lebih ke frase-frase. Misalnya, dokter mengobati pasien. Dokter mengobati pasien. Mahasiswa sering menulis at-tibba'u yu'alijul marda. Al-atibba'u yu'alijul marda. Padahal yang benar adalah al-atibba'u yu'alijunal marda. Yu'alijunal marda. Nah, tadi sudah. Maunya dia menyesuaikan antara fi'il dan fa'il. Mestinya cukup ja'a at-tullabu. Tapi ketika kemudian berubah menjadi dirubah menjadi ja'u at-tullabu. Ja'u at-tullabu. Ini malah kurang tepat. Yang tepat adalah ja'a at-tullabu dan sebagainya dan lain sebagainya. Nah, inilah para mahasiswa sekalian beberapa analisis yang nanti bisa mahasiswa lakukan, dan tugas mahasiswa adalah ini kan masih secara teoritis, ya, secara teoritis bagaimana
bagaimana kesalahan sintaksis itu bisa terjadi. Ya, kesalahan sintaksis itu bisa terjadi. Ini kita belum melakukan sebuah proses analisis terhadap karya ilmiah. Nanti mungkin mahasiswa akan bisa melakukan proses analisis ketika mengambil misalnya buku-buku ilmiah atau buku-buku karya-karya yang ditulis oleh orang Indonesia yang berbahasa Arab. Yang dengannya kemudian kita menjadi tahu, setelah tentu harus ada kacamatanya, dan teori itulah kacamatanya. Maka kitab-kitab yang terkait dengan bahasa Arab tentu ini yang menjadi referensi bagi kita sekalian. Mahasiswa sekalian, sebagai pembicaraan akhir pada sesi ini, maka ini ada beberapa rujukan kitab yang nanti mungkin bisa mahasiswa jadikan sebagai pedoman, ya. Tentu ini sudah tidak asing lagi bagi kita, bagi pembelajar bahasa Arab. Tentu kitab Jami'ud Durus, ya, Jami'ud Durusil Arabiyah, ya, karya Syekh Mustafa Al-Ghalayain. Ini yang biasanya model baru seperti ini. Nanti yang model lama adalah seperti ini ketika tahun 90-an, ya, seperti ini, ya. Tapi secara umum isinya sama. Baik tentang yang model baru ataukah model lama, isinya sama. Ini insya Allah secara umum berbicara tentang kaidah sintaksis secara komplit. Di sinilah nanti kemudian mahasiswa bisa melakukan analisis. Jadi sekali lagi, tidak mungkin kita bisa melakukan analisis tanpa kita memahami kaidah-kaidah sintaksis atau kaidah-kaidah nahwu. Atau ada buku yang agak lebih sederhana lagi, merupakan ringkasan, mulakhas, ya, Qawaidul Lughatil Arabiyyah, ya. Seperti ini bukunya, yang mungkin para mahasiswa juga sudah sangat mudah untuk melacak buku ini, Qawaidul Lughatil Arabiyyah. Atau kemudian ada beberapa ringkasan, ya, dalam bentuk bagan-bagan seperti ini. Mahasiswa tentu harus juga punya kitab Awdahul Manahij fi Mu'jam Qawaidul Lughatil Arabiyyah. Ini sesungguhnya sama dengan kalau dulu kita pernah ada daftar nahwu, daftar saraf, daftar huruf gitu. Seperti itu. Tapi ini tentu kaidah yang lebih komplit lagi karena ada 2 jilid, ya, ada 2 jilid. Nah, karena itu mahasiswa bisa melacak. Kita tidak menafikan ada mahasiswa S2 yang mungkin kurang memahami kaidah-kaidah grammar, ya. Ya, sesungguhnya itu menjadi sebuah kecelakaan, ya, dalam kecelakaan akademis. Tetapi kalaupun itu terjadi, sudah mahasiswa S2 tetapi masih belum menguasai kaidah, paling tidak yang harus dikuasai adalah ini, kaidah jurumiyah. Kalau pakai bahasa Arabnya tidak bisa, pakai bahasa Indonesia. Saya rekomendasikan kitab ini sebagai untuk pemula, ya, bagi pemula. Tentu sesungguhnya ini sudah bukan lagi untuk S2, karena ini santri saya yang tingkat SLTA sudah kita belajarkan ini sudah khatam, ya, sudah khatam. Nah, karena itu kalau S2 baru memulai, sesungguhnya ini sebuah kecelakaan, kecelakaan akademis. Tetapi tidak mengapa, ya, ma la yudraku kullu la yudraku kullu, karena itu semua sudah mungkin. Nah, itulah mahasiswa sekalian. Jadi kita baru bisa melakukan sebuah analisis, mengatakan bahwa sebuah kalimat itu kurang tepat setelah nanti kita mengetahui bagaimana keharusannya dari kacamata kaidah-kaidah bahasa Arab, kaidah grammar, kaidah nahwu ini. Ini aja yang bisa kita sampaikan. Dan sekali lagi bahwa tugas mahasiswa adalah mahasiswa nanti hendaknya membuat makalah, ya, makalah tentang analisis sintaksis, analisis kesalahan sintaksis, yang sekali lagi bahwa ini akan menjadi sebuah teori nanti untuk di kali kedua mahasiswa akan melakukan proses pelacakan terhadap data. Oh ya, sekalian ini sebelum kita akhiri sesi ini, kita sampaikan kepada seluruh mahasiswa bahwa ujian tengah semester kita, ya, ujian tengah semester kita nanti adalah dengan cara mahasiswa mempresentasikan melalui Google Classroom, ya, seluruh bentuk kesalahan yang sudah saudara tulis. Jadi presentasi saudara, ya, presentasi saudara terhadap makalah yang sudah saudara buat menjadi bagian dari penilaian yang nanti akan Ustadz ambil. Baik dimulai yang pertama kemarin, kesalahan fonologis, kemudian atau dimulai dulu dengan perbedaan antara kesalahan dan kekeliruan dan kesalahan, mistake dan error, atau ghalat dan khata, ya. Kemudian sampai kepada kesalahan fonologi, kesalahan sintaksis, kesalahan morfologi, kesalahan kesalahan apalagi yang idiomatik dan 5 itu nanti akan mahasiswa
akan mahasiswa analisis. Nah, itu para mahasiswa sekalian, semoga bahasan kita kali ini tentang analisis kesalahan sintaksis bisa difahami. Yang nanti untuk kali berikutnya kita akan bicara tentang analisis kesalahan morfologi. Ya, itu yang bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kita akhiri sesi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.